sebelum jeda tadi disebutkan atau juga diceritakan oleh Ibu Khofifah tentang pandangan-pandangannya masalah koperasi, kesejahteraan sosial masyarakat dan juga pemberdayaan wanita, tapi apa implementasinya kepada jabatan yang sekarang diemban dalam Menteri Sosial, kita akan tanyakan nanti. Tapi sebelumnya Bu Khofifah, yang menarik adalah ketika Anda diumumkan sebagai Menteri Sosial kepada masyarakat, tahunya kapan sih Ibu? Apa 4 hari sebelum setelah wartawan menunggu di rumah Anda? Kita itu baru tahu bahwa kita diamanati untuk di portofolio tertentu. Itu pada saat kita sudah dikasih apa? Kita kan semua dikasih seragam lah, kemeja putih. Oke, sudah begitu, terus sudah mau dipanggil ke lapangan belakang istana itu kan, Menko Polhukam, Menko Perekonomian kan baris-baris begitu ya, di depan itu Menkonya. Itu aja masih belum tahu. Ini Bu Menko, Bu Puan gitu. Giliran Bu Nila disebut ini Menkes gitu. Ini Menteri Agama Pak Lukman, ini Bu Khofifah. Jadi tidak juga disebut. Jadi disebut artinya itu ketika dipanggil presiden kan. Jadi kemudian presiden kan mengenalkan satu persatu gitu kan. Disebutlah kemudian Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial. Itu kan kita sudah ada di apa ya, ujung pintu, sudah mau masuk ke lapangan. Ya, sesuatu yang menurut saya spontan, dan kebetulan kita kan saya apa tidak bawa tisu apa gitu. Ketika disebut Menteri Sosial, kok nggak tahu ya, bayangan saya itu langsung di depan saya itu berjejer-jejer para penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu. Para PMKS, di situ ada penyandang disabilitas, di situ ada gelandangan pengemis, di situ anak jalanan gitu. Itu sepertinya udah berjejer gitu di depan saya. Ya, siapapun kalau pada saat yang sama ternyata kemudian mendapatkan suasana seperti yang saya rasakan, pasti dia tidak akan bisa tahan gitu untuk tidak meneteskan air mata. Ya, sudah selesai itu, tapi kan saya tidak terasa bahwa saya selesai itu sudah bubaran kan, presiden bilang sudah, wartawan silakan kalau mau wawancara gitu-gitu. Aku juga tidak terasa bahwa ternyata ini masih netes. Bu Khofifah terharu membayangkan mereka yang berjajar-jajar menuntut kinerja Anda. Apa ketika itu Anda janjikan kepada orang yang Anda bayangkan saat itu? Pasti saya merasa bahwa ada hal yang saya harus usahakan gitu, dan mudah-mudahan dalam waktu yang sangat dekat ini ada sebagian yang sudah bisa terrealisasikan. Misalnya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial itu tidak banyak yang memiliki kartu keluarga. Jadi banyak di antara mereka yang lepas dari rumpun keluarganya. Gelandangan pengemis misalnya, anak terlantar misalnya, kemudian mereka yang psikotik. Nah, yang mereka psikotik di panti, banyak keluarganya yang justru kemudian tidak care, bahkan keluarganya meninggalkan. Kemudian anak-anak di panti asuhan, penyandang disabilitas yang rentan. Jadi kemarin mereka-mereka yang tidak memiliki rumpun kartu keluarga itu tidak akan menjadi sasaran dari aneka ria bansos dari pemerintah. Itulah yang saya kemarin minta. Dan alhamdulillah teman-teman di Pusdatin Kemsos, pokoknya saya minta seberapapun yang kita punya data PMKS by name by address, saya mau disiapkan. Dengan nawacitanya Pak Jokowi JK, nomor 1 negara harus hadir, nomor 2 negara tidak boleh absen. Maka tadi secara tertulis maupun secara lisan saya menyampaikan itu pada rakor Menko PMK. Saya menyampaikan negara harus hadir dan tidak boleh absen untuk menyapa mereka penyandang cacat. Negara harus hadir dan tidak boleh absen menyapa mereka yang rentan, mereka yang miskin dan sebagainya. Dan yang menarik adalah ketika Anda menangis, karena Anda sebenarnya Menteri Pemberdayaan Wanita juga dekat dengan mereka. Tapi ketika Menteri Sosial, Anda merasa beban lebih berat waktu itu? Enggak lah, kalau beban enggak. Karena saya selalu menyampaikan jangan melihat sesuatu sebagai beban, nanti kita merasa keberatan. Tapi kalau itu dianggap sebagai tanggung jawab, maka yang akan mendorong adalah kerja keras gitu. Jadi itu aja, saya
merasa bahwa ini sebuah tanggung jawab yang kita mesti lakukan dengan kerja keras. Banyak hal yang mungkin kita memang harus melakukan penguatan peran serta. Apakah misalnya dunia usaha, peran serta Orsos, peran serta Ormas gitu. Kementerian ini rasanya seluas-luasnya jangkauan tangannya tidak akan bisa menjangkau semuanya. Tapi kalau kita bergandengan tangan dengan seluruh elemen-elemen di luar kementerian ini, rasanya percepatan untuk bisa menyentuh, melayani, menyapa itu bisa lebih cepat dan lebih merata. Yang disampaikan ke wartawan pada saat itu adalah sinergi. Iya, sinergi. Selama ini sinerginya tidak berjalan karena terlalu jadi begini. Sudah menjadi rahasia umum, rahasia tapi umum. Orang tahulah betapa bahwa egoisme sektoral, egoisme kelembagaan, egoisme kementerian, bahkan egoisme antar direktorat jenderal itu sekat-sekatnya. Iya. Nah, kan kita juga udah pernah di kementerian gitu ya. Itulah antara lain Pak Presiden pada arahan kabinet pertama itu menyampaikan pokoknya ini koordinasi dan integrasi program lintas kementerian bahkan lintas Menko. Bahkan terkait dengan kebijakan silakan langsung ke presiden atau wapres gitu. Artinya banyak hal yang menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan ternyata ini masih menunggu approval apa, persetujuan siapa akan gitu. meningkat birokrasi itu. Maka seperti percepatan yang diinginkan oleh Presiden untuk segera melaunching KIS, KIP, dan KKS ya, karena ternyata itu leading sektornya ada di Kementerian Sosial. Maka saya sudah merasakan betul bahwa antar Menko itu kemudian berkoordinasi langsung gitu. Pak Menko Perekonomian gitu, apalagi Bu Menko-nya kan yang terkait langsung gitu ya. Dan kementerian-kementerian yang lain itu udah langsung komunikasi. Saya rasa pola ini akan membangun proses pengintegrasian secara alami dan meleburkan seluruh egoisme sektoral itu dalam sebuah kepentingan bersama. Ini baru berjalan beberapa hari. Mudah-mudahan ini bagaimana. Ini awal yang sangat baik menurut saya. Baik. Bu Kofifa pernah menyatakan bahwa Menteri Sosial adalah Menteri Tong Sampah. Apa penjelasannya dari itu? Kami akan kembali saja.